Jadi kalau di plan B itu per bulan nggak ada batasnya lah ya. Sebenarnya nggak ada batasnya, bukan cuma 10 miliar kalau sempurna kayak ini. Kita buka pemahaman dulu ya. Jadi kalau kita menjalankan bisnis itu harusnya kan kita melihat hasil akhirnya dulu kayak apa gitu loh. Kira-kira bisnis yang saya jalani ini endingnya kayak apa, itu penting. Karena banyak orang bisnis yang penting bisa untuk makan hari-hari, tapi nggak pernah mikir endingnya akan seperti apa. Sehingga orang membuang waktu bertahun-tahun dijalani ya hanya cukup untuk keperluan hari-hari saja. Maka ketika terjadi lonjakan keperluan, gagap dia, maka bingung. Sehingga banyak sekali orang ini sekarang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apa? Ya utang. Itu artinya memang dia nggak mempersiapkan itu tentang kebutuhannya, atau mungkin juga sebenarnya pengen mempersiapkan tapi nggak ngerti jalannya. Nah itu, jadi ini make start from the ending ya. Setiap bisnis atau usaha yang akan kita jalankan wajib tahu hasil akhirnya seperti apa. Nah kenapa memilih PT PES, kira-kira hasilnya seperti apa gitu ya nih. Oke, saya sekarang prestasinya di plan A nih ya. Prestasi saya goal itu totalnya reward dari goal itu totalnya 686 juta. Ya, tapi ketika mencapai goal dapat 500 juta kan. Sebelumnya ada silver, ketika silver dapat 150 juta. Sebelumnya lagi bronze, ketika mencapai bronze dapat 25 juta. Sebelumnya lagi star leader dapat 10 juta. Sebelumnya lagi new leader dapat 1 juta. Nah ini kalau setelah goal apa nanti? Platinum dapat 750 juta. Nah kemudian bonus mingguan saya itu memang saya ngalami waktu awal-awal itu sampai 50 juta lebih. Itu di awal ketika yang tadi saya cerita, ketika awal-awal saya memulai produk, awalnya nggak ada masalah, itu memang penghasilan saya per bulan sudah dahsyat tuh. Nah tapi ketika kemudian produknya inden macam-macam kan banyak orang berhenti itu. Nah, di beberapa tim saya rontok tuh langsung jadi beberapa jalur, lahannya sempat nurun. Ya terakhir sebelum pandemi ya masih di angka sekitar 50-an juta. Nah sekarang terus pandemi itu kan turun, ya turunnya sampai 18 juta per minggu ya ini ya, yang 18 juta per minggu. Tapi sekarang udah naik udah sampai 30 lebih sekarang per minggu. Ya udah mulai merangkak naik lagi. Nah kemudian kalau bonus bulanan itu dari plan B. Nah ini plan B saya itu belum besar. Plan B saya itu lebih kecil daripada plan A sekarang. Padahal sebenarnya kalau itu sempurna plan B saya harusnya besar banget. Kalau pada melakukan repeat order semua. Tapi karena nggak semua kan. Nah, artinya yang repeat order mereka hanya semata-mata asal mereka perlu. Jadi bonus saya yang tertinggi memang 62 juta. Kalau di plan B sekarang itu rata-rata 40-an juta lah. Ya, di plan B sekarang tuh hampir rata, pandemi pun nggak. Nah sekarang di plan B ada apa saja? Nah ini plan B ini bonus yang didapat dari repeat order tim ketika kita rutin repeat order. Jadi syarat untuk dapat bonus plan B kita harus belanja juga. Jadi kalau tim kita belanja semua tapi saya nggak belanja ya nggak bakalan dapat saya. Mari kita hitung potensi penghasilan bisnis plan B ya. Ini hitung-hitungannya dulu. Ya, ini memang di plan B itu juga dipengaruhi oleh plan A. Ya, plan B itu dipengaruhi oleh plan A. Ya, pertama royalti generasi. Royalti generasi itu cuma Rp5.000, tapi kalinya nanti yang banyak. Kemudian royalti prestasi itu sangat dipengaruhi dari peringkat-peringkat di plan A tadi. Jadi ketika saya goal, ketika new leader berarti dapatnya 15.000 tambahannya. Star leader ada sendiri, saya nggak hafal sih ya, sampai itu ada tabelnya nanti dimunculin. Kemudian ada royalty leadership itu pilih salah satu antara prestasi sama leadership. Jadi leadership itu bisa kita dapatkan kalau di bawah kita itu punya peringkat yang sama. Jadi misalnya saya new leader, Pak Agus new leader, maka saya sudah kehilangan royalti prestasi, tapi saya masih dapat royalti leadership. Nah, kalau new leader sama-sama new leader, mestinya kalau belum ada di bawah saya belum ada new leader, misalnya saya dapat 15.000. Selain 5.000, saya dapat 15.000 kan gede kan, jadinya. Nah, tetapi karena misalnya Pak Agus sudah new leader nih, nah, sama dengan saya, maka saya nggak dapat 15.000, saya dapatnya tinggal 3.750 kepemimpinan.
Sekarang nih, bagaimana sih komposisi gambar di plan B? Jadi sistem kita ini kan namanya hybrid system. Hybrid system itu gabungan antara binary dengan breakaway. Jadi karena itu makanya hybrid. Di plan A dan di plan C kita menggunakan sistem binary. Sistem binary itu 2 jalur. Tetapi di plan B kita menggunakan sistemnya breakaway, matahari. Artinya mau berapa jalur pun boleh, nggak hanya 2 jalur. Nah sekarang gambarnya begini, Anda ya, nih. Ketika Anda digambar di plan A atau plan C nya seperti ini ya, di plan B nya juga sama, antara plan ketika Anda nih posisinya sama. Kemudian ketika Anda bisa mensponsori si A ya, ini sponsori si A, ini di plan A ya, gambar plan A ya, gambar plan B nya juga sama, sponsor. Tapi istilahnya kalau di plan B itu istilahnya A itu adalah generasi 1, yang kanan itu ada G1, generasi pertama. Ketika si A ini bisa mensponsori satu orang A1. Nah, ini ini aku lupa ya. Ya benar. Ya, ketika si A ini bisa mensponsori A1, nah, gambarnya di bawahnya si A itu, maka gambar di plan B ya sama seperti itu, tapi sebutannya ini adalah generasi kedua. Si A1 ini generasi kedua. Kemudian ketika Anda, nah ini beda lagi. Anda bisa mensponsori C, ya, yang mensponsori Anda, ya, tetapi diletakkan di bawahnya A. Jadi si C itu yang nyponsori Anda, tetapi diletakkan di bawahnya A. Plan A-nya seperti itu. Antara A dengan C ada hubungannya, betul kan? Di plan A, tapi di plan B nggak ada hubungannya. Oh, dia masuk generasi pertama. Karena yang nyponsori Anda berarti si C itu masuk generasi pertama. Paham belum sampai sini? Biar nggak bingung dulu. Artinya kalau kita banyak mensponsori orang, dia posisinya betul, sejajar gitu ya. Betul. Berarti dia di generasi pertama kita semua. Jadi mensponsori itu bagus nggak? Bagus banget. Tetapi apa gunanya kita mensponsori G1-nya banyak tapi kemudian tidak bertumbuh G2, G3, G4, G5. Maka mensponsori itu penting, tetapi awal-awal jangan terlalu seperti yang saya sampaikan tadi, jangan asik mensponsori saja. Tapi membina juga penting. Nih ya. Jadi antara A dan C di plan B nggak ada hubungannya. Tapi di plan A ada hubungannya. Si C bertumbuh, A bisa dapat reward, dapat macam-macam bisa. Tapi di plan B nggak ada hubungannya gitu. Nah kemudian misalnya nih si B juga bisa mensponsori B1, maka B1 itu di plan B menjadi generasi kedua. Paham ya? Nah kemudian si Anda bisa mensponsori si D, ditaruh di bawahnya B misalnya, maka di plan B nya si B tetap generasi pertama. Ya, jadi di plan B itu, di plan A ada hubungannya, di plan B bisa nggak ada hubungannya. Nah, demikian juga kalau si E, Anda nyponsori si E ditaruh di bawah si C, ya tetap di generasi pertama, begitu terus ya. Nah, kemudian C bisa mensponsori C1 bagaimana? Itu jadi tetap di generasi kedua dan seterusnya. Sampai di sini paham nggak? Paham ya. Oke. Artinya generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya itu. Nah, di plan B ya, di plan B itu kita bisa sampai generasinya G20. Artinya generasi 20. Bisa dibayangin kan, generasi 1 itu jumlahnya nggak dibatasi. Generasi 2 juga berarti jumlahnya juga luar biasa, bisa banyak banget. Generasi 3 dan seterusnya, apalagi sampai generasi 20. Itu artinya nggak terbatas lagi. Maka bicara rezeki disinilah kenapa kita bisa bicara rezeki itu tidak terbatas. Nah sekarang kita lihat ini gambarannya. Ini kalau ini yang digambarkan di sini contohnya generasi satunya cuma 2, generasi 2-nya 4, kan ini kan? Itu generasi satunya nih, generasi 1 2.
generasi 4, 8 kan cuma dikit-dikit, padahal generasi 1 itu mau 100 juga boleh kan, mau 10, 20, 30, generasi 2 apalagi kan juga bisa banyak lagi. Ini ambil yang paling kecil-kecil lah, seperti yang kayak diagram basic. Kayak diagram basic, kalau sampai 20 generasi ya, 20 generasi ini kita bicara royalti 20 generasi nih ya, bicara royalti 20 generasi. Nah, royalti 20 generasi itu hanya Rp5.000 setiap orang belanja 350.000, kita hanya dapat Rp5.000. Tetapi kalau itu 20 generasi berjalan sempurna 20 generasi, maka coba totalnya berapa nih di akhir nih? 10 miliar. Ini hanya jalan 2 dan sempurna 20 generasi. Ini puluhan miliar. Inilah ngalah-ngalahin bonus plan A, bonus plan B itu kecil sebenarnya. Bonus A, bonus plan C itu kecil. Paling gede sebenarnya di bonus plan B. Cuma di bonus plan B kan kalau mau membangun bonus plan B kan ya ini cuma 5.000, 10.000, 20.000, betul enggak? Iya, di awal-awal memang kelihatan kecil, tapi itu kan harus kita mulai gitu. Maka saran saya kalau Pak Agus mau, atau siapa? Mas apa? Mas Zainal mau ini ya di timnya mulai, ayo dibiasakan semua belanja 350.000, entah itu untuk diri sendiri atau untuk pelanggan, supaya kalau itu sudah menjadi kebiasaan diri kita dan tim kita, maka itu otomatis sudah berjalan otomatis. Nah, ini yang kedua, ada royalti prestasi. Nah, royalti prestasi ini kalau kita sudah punya peringkat. Nah, misalnya Mas Zainal ini udah new leader nih pasti, ya kan? Udah new leader belum? Udah pasti ya, udah peraih motor kan, udah new leader. Berarti kalau di dalam timnya ada yang belanja selain dapat 5.000 ya, selain dapat 5.000 masih ada tambahan berapa nih? 15.000 kali berapa yang belanja? Ya, 15.000 ini kali berapa yang belanja itu tadi. Jadi 3 kali lipat sebenarnya lebih banyak. Jadi kalau di royalti 20 generasi anggaplah dapat 1 juta, maka di prestasinya dapat 3 juta. Kan tadi cuma 5.000, ini kan jadi tambah 15.000. Makanya pentingnya prestasi di sini. Meskipun di situ kan nggak ngomong prestasi juga gede kan. Tapi apalagi punya prestasi. Ya, nah kalau star leader 30.000 tambahannya, kalau bronze tambahnya 45.000, kalau silver 55.000, kalau gold kayak saya 65.000 dan seterusnya, paling tinggi 80.000 gitu ya. Benar, Pak.